Aik mau bilang terima kasih Bu. Terima kasih sudah jadi ibu yang baik, jadi ibu yang pengertian, yang perhatian. Nah, apa itu? Jadi ibu saya itu orang Bugis, orang Sulawesi, orang luar Pulau Jawa. Jadi selama saya kecil itu ibu juga dalam masa mungkin transisi budaya dari Bugis ke Jawa gitu ya, karena kan tinggalnya juga di Jawa. Dan ibu saya itu kalau bisa saya kasih kesimpulan, ibu saya itu orang yang kuat, orang yang perhatian, benar-benar perhatian sebagai layaknya bagaimana ibu-ibu yang lain. Dan ibu saya juga seseorang yang disiplin, yang nggak baperan, pokoknya tahu gimana untuk menggait anaknya itu jadi anak yang benar gitu. Ibu aku adalah ibu yang menurut aku paling sabar, yang aku tahu paling kuat, paling ngerti anak-anaknya, dan paling mampu mendidik anaknya dengan baik. Mama itu orangnya hebat banget kan, workaholic, tapi tetap peduli sama anaknya, tetap care, tetap sayang banget gitu. Jadi pada saat kerja dulu tuh mungkin kita jaraknya nggak begitu dekat ya. Semenjak mama pensiun, kita jadi dekat banget karena situasinya kan mama mungkin sudah makin tua ya, jadi mungkin mulai sakit atau apapun itu, jadi kelihatan banget membutuhkan kita gitu. Setelah kesini jadi kayak lebih deket banget. Jadi buat aku mama harus tetap sehat gitu. Orang yang kuat, terus juga orang yang selalu masak makanan yang enak di setiap pagi. Sebelum berangkat kemanapun pasti udah nyediain makanan yang ada di meja dan enak-enak itu sih. Dan juga tadi malaikat tuh ya malaikat buat anak-anaknya gitu. Kalau ditanya sedekat apa sih, deket banget ya. Jadi kayak apapun masalah yang aku hadapi pun ibu aku pasti tahu. Dan sekecil apapun, misal aku merasa gelisah di kantor, apapun dimanapun, aku pasti ngomong. Dan setiap harinya itu orangnya pasti telepon aku, nanyain kabar gimana, sehat atau enggak, kayak gitu. Deket banget lah pokoknya kalau ditanya deket atau enggaknya. Ibu saya memiliki 3 anak dan ketiga-tiganya itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama rata kalau menurut saya. Kalau sedekat apa, bisa dibilang cukup dekat, dan kita sering ngobrol sih, ngobrol santai dan juga sharing tentang hal random dan berita-berita random yang ada di luar. Jadi ya cukup deket sih ya, meskipun terkadang kita juga saling cekcok, itu wajar sih. Bahagia dengan ibu saya, sangat amat bahagia. Bahagia, jauh lebih bahagia karena komunikasi kita tuh lebih lancar tiap hari. Karena kalau dulu mama lebih sibuk kerja ya, pulang malam. Kalau sekarang kan kita yang pulang malam tapi mama selalu ada buat kita gitu. Kayak misalnya salah satu dari kita ada yang sakit, saya atau kakak gitu, tetap ngerasa yang langsung diperhatikan banget gitu. Mama siap-siap minuman hangat atau makanan yang hangat, obat-obatan gitu tuh cepet-cepet ready gitu mama. Itu sih, jadi lebih deket sekarang dibandingkan dulu-dulu. Kalau ditanya bahagia enggaknya dengan keberadaan ibu yang sekarang, bahagia banget. Aku nggak bisa bayangin kalau misalkan nggak ada ibu sekarang di sisi aku. Jadi kayak aku sangat-sangat butuh kehadirannya ibu. Aku sangat bahagia dengan adanya ibu. Kalau bahagia, ya bahagia karena memiliki ibu yang kuat, yang
yang kuat, yang selalu menyayangi anaknya. Kalau momen untuk saya bersama ibu saya yang paling saya kenang atau yang paling terkenang adalah ketika momen-momen di usia SD ya, usia SD atau sekitar usia SMP. Pada saat itu setiap malam saya harus belajar ditemani ibu saya dari jam 7 malam sampai jam 9 atau mungkin dari jam 6 sampai jam 8 malam. Pokoknya setiap malam itu 2 jam kita belajar bersama, dan kalau saya boleh bilang itulah momen yang saya rindukan sampai saat ini, yaitu belajar bareng sama ibu saya, karena memang kami pada saat itu momennya intens banget, kami dekat banget di situ ya, ketika ibu saya mengajari saya belajar. Banyak sekali momen favoritnya, tapi satu momen favorit aku pas sama ibu itu pas saat aku sakit itu pasti selalu nyari ibu. Nggak ngerti kenapa, kayak obat yang nggak bisa dibilang obat, tapi kalau misalnya pas aku sakit itu ibu yang harus ada gitu. Itu momen yang paling nggak bisa lepas, pokoknya harus ibu gitu, nggak ada lainnya. Kalau momen favorit, waktu makan di meja makan dan ngobrol, itu sih. Karena kan juga kita anak kan pasti juga sibuk dengan kerjaan ataupun juga bisa main sama teman-teman, itu kan juga membutuhkan menghabiskan waktu kita ya. Jadi biasanya itu ketemunya ya di meja makan, waktu makan, dan di situ waktu yang menurutku yang menyenangkan untuk ngobrol kayak gitu-gitu sih. Momennya itu lebih ke event-event kalau kita ngumpul pas salah satu dari kita ada yang ulang tahun atau apa ya, kayak lebaran gitu sih, ngumpul semua bener-bener yang momen ngumpul lengkap tanpa terkecuali itu sih. Jadi kita mesti makan bareng, kita foto-foto, kita liburan kemana kayak gitu. Waktu pulang ke Malang itu kapan ya? 1 bulan yang lalu mungkin. Hampir tiap hari sih berusaha untuk bikin mama happy. Jadi mulai dari hal-hal sepele gitu. Jadi kayak nggak yang karena udah seharian ditinggal, jadi pas ketemu ya kita ada bercanda-bercandanya gitu. Terakhir kali melihat ibu saya tersenyum itu minggu lalu. Karena aku anak perantauan ya, jauh dari ibu, kayaknya bulan lalu. Tapi setiap ketemu ibu tuh selalu tersenyum, maksudnya selalu bahagia. Seorang ibu pasti punya harapan ke anaknya, dan itu pasti juga mungkin sedikit banyak pasti ke anaknya ada mungkin rasa kecewa atau mungkin sakit hati. Itu pasti ya, pastilah, namanya juga anak, banyak salahnya ya. Kalau ditanya pernah membuat ibu menangis atau kecewa, pernah. Kalau masalah perasaan pasti sakit ngelihat ibu kecewa apalagi gara-gara kita gitu kan. Kita akan pengennya ngebuat ibu tuh senang terus. Cuma itu tidak bisa dihindari karena ada beberapa faktor, kayak mungkin kita kadang merasa kesal terus ngomong nggak sadar terus bisa bikin ibu sakit gitu. Tapi itu sebenarnya kan kita nggak pengen melihat orang tua sedih. Cuma ya itu momen yang nggak bisa kita hindari lah. Ibarat kata pasti hidup itu ada sedih dan senangnya. Terakhir ketika saya lihat ibu saya menangis itu pas momen ketika saya menikah. Ketika saya seusai mengucap ijab kabul, saya langsung melihat ibu saya tidak bisa menahan air mata. Kalau kecewa mungkin ada ya beberapa hal, mungkin karena ada beda pendapat kayak gitu aja sih. Tapi kalau sampai nangis enggak sih. Mungkin terharu ya pernah gitu. Kalau terharu, kalau nangis yang karena kita bikin marah atau apa sih enggak sih. Sama ibu ini agak ada lucunya sedikit ya. Jadi ibu aku tuh nggak pernah marah ketika aku melakukan hal yang menurutku itu kayak udah malu-maluin. Misalkan dulu tuh waktu kecil aku pernah dapat nilai 0, matematika tuh dapat nilai 0. Aku jalan dari sekolahan ke rumah itu udah nangis, kayak takut nanti bakal
dikebukin segala macem, ternyata ibuku tuh nggak masalah dengan hal itu gitu. Terus ada beberapa lagi faktor, misal aku ngilangin barang yang menurut aku itu pemberian dari ibu, terus tiba-tiba barangnya hilang, tapi beliau itu malah justru nanya aku nggak apa-apa gitu. Nanyanya lebih ke gimana akunya. Kalau misalkan barangnya hilang itu beliau nggak pernah marah, tapi nanyanya lebih akunya gimana, sedih atau enggak barangnya hilang, terus akunya gimana, nggak apa-apa atau enggak gitu, lebih ke hal itu sih. Kalau kenangan sih mungkin salah satunya itu waktu aku lulus kuliah sih, karena perjalanannya cukup panjang ya, aku kuliah 7 tahun jadi sampai akhir kuliah, dan sempat juga mau nggak menyelesaikan kuliahnya, dan akhirnya lulus dan juga bisa ngelihat orang tua mendampingin waktu wisuda, itu sesuatu hal yang juga berkesan buat aku seperti itu. Yang membekas itu pas mama mungkin pergi ibadah haji, jadi kayak bener-bener jauh sama mama, ninggalin rumah gitu, kayak khawatir, perasaan khawatir aja gitu, mama sehat-sehat nggak ya pas balik, kayak gitu-gitu, lancar nggak ya ibadahnya, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ke rasa khawatir sama mama aja gitu pas momen ibadah haji itu. Terakhir, boleh nggak telepon ibunya sekarang? Ditelepon ibunya. Lalu satu, mengucapkan terima kasih telah menjadi ibu. Lalu meminta maaf atas segala kekalahan selama ini. Lalu mengucapkan hari ibu. Bilang aku sayang. aduh berat sekali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini Ai mau bilang terima kasih Bu. Terima kasih sudah jadi ibu yang baik, jadi ibu yang pengertian, yang perhatian. Selamat Hari Ibu. Terima kasih juga udah sayang sama anak-anaknya. Terima kasih udah bikin makanan yang enak setiap hari. Terus maaf juga kalau ada salah-salah kata perbuatan aku ke ibu gitu. Nah, apa itu? Jadi Ai meminta maaf kalau mungkin Ai banyak salahnya sama ibu ketika Ai masih kecil, ketika sekarang. Kenapa? Selamat Hari Ibu ya Bu. Selamat Hari Ibu ya. Maaf ya Bu kalau Ai sering banyak salahnya sama ibu, buat ibu ngomel. Sama-sama. Iya. Ibu juga emosi sama kamu Iya. selalu. Ibu sehat-sehat terus ya Bu. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Bismillah. Ya wes. Iya. Kamu ngomong anak istri yang sabar ya. Ya, Bu. Halo. Makasih ya Bu. Ai sayang sama ibu. Iya. Yo, hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, makasih ya Bu selama ini sampean wis mendidik aku dadi bocah sing kuat. Maaf lek misalkan selama iki aku enek salah kambek sampeyan. Iya, nyapa. Gak apa-apa. Saiki kan hari ibu, aku pengen ngucap nih selamat hari ibu kambek sampeyan. Iya, makasih ya Sar. Sampe nak tunyakne nganu sebentar lagi juga akan menjadi seorang ibu. Jadi sampai kudu iso luwih apik, luwih bijaksana dari ibu Tri iki. Ya. Jadi sampean ben jadi ibu yang baik. Ya. Ibu kayak sampean, ibu sing baik. Ya wes. Makasih ya Sar. Iya Bu aku sayang pol kambek ibu. Ya. Ya wes. Ya wes ya Bu Ya. 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 Ya.